Jakarta, ibu kota Indonesia, kota metropolitan terbesar ketiga di Asia. Batavia baru ini jadi tempat kerja bagi 15 juta manusia. Mikrokredit berperan dalam pertumbuhan ekonomi, terutama bagi warga yang hidupnya jauh dari kemewahan. Sayangnya, kebanyakan kredit mikro di Indonesia tidak berasal dari bank. Halo Yan, udah laku berapa sekarang? Ya lumayan tuh. Iya nih, mau ngantar kartu lagi nih stoknya. Ini ada perdana. Biasanya yang jaga kalau di tempat ini perempuan, karena kalau di sini perempuan tuh sebagian besar tuh susah dapat kerja. Jadi dengan ada kerjaan begini mereka tuh lebih enak ya, bisa tinggal di rumah, bisa bantu-bantu di rumah, dan sekalian juga bisa dapat penghasilan. Raymond Wisan, mantan narapidana penggelapan uang, memulai bisnis penjualan kartu telepon genggam dengan mikrokredit, tapi bukan dari lembaga resmi. Ada dua alasan utama sebenarnya kenapa saya tuh sulit untuk mendapat pinjaman. Pertama, dari pihak bank mensyaratkan satu syarat, bahwa syarat yang paling utama usaha saya harus udah mapan, minimal selama setahun keuangannya harus stabil. Kemudian yang kedua, ada cap yang melekat di saya bahwa dulu saya sempat ditahan karena ada satu kasus yang saya lakukan, dan itu membuat bank meragukan kredibilitas dari saya. Raymond mengajukan permohonan kepada 6 lembaga, termasuk bank khusus mikrokredit. Semua menolak memberi pinjaman. Ik denk dat in de meeste landen microkrediet niet toegankelijk is voor ex-gedetineerden. Nou, waarom niet? Omdat bij een besluitvorming omtrent het wel of niet verstrekken van microkrediet er wordt gekeken naar de historie van iemand. Dientengevolge zullen ex-gedetineerden op andere manieren in hun financiële behoeften moeten voldoen. Ze zullen dus niet kunnen terugvallen aan microkrediet, maar zullen bijvoorbeeld naar een rentenier of naar een andere vorm van investering moeten zoeken. Saya melakukan usaha dengan mendekati pribadi per pribadi dari orang-orang yang saya kenal, dan saya tahu bahwa mereka juga mau usaha ya. Biasanya mereka coba-coba dulu tanamkan, waktu itu awalnya cuma tanamkan sekitar 5 juta rupiah. Tapi ketika dia berjalan sekitar 6 bulan, akhirnya mereka mau invest lebih banyak lagi. Abdul Hakim salah seorang investor. Ia mendapat bunga keuntungan 30% per tahun. Apakah dia tak takut Raymond tidak mengembalikan pinjaman atau membawa kabur uangnya? Apalagi dia dulu dipenjara karena menggelapkan uang. Itu resiko ya, tapi resiko kalau kita dengan orang yang kita belum tahu persis, orang yang baru, mungkin saya juga berprediksi seperti itu ya, beranggapan seperti itu. Tapi kan karena saya udah lama dan ini juga sudah dibuktikan berjalan, ya udahlah biasa-biasa aja. Ya selama ini berjalan bagus ya kita tetap percayalah. Namun, apakah pinjaman informeel ini dapat kita sebut sebagai mikrokredit? Ik denk dat het antwoord ja is. Waarom? Omdat het net als het microkrediet voorwaarden kent die erg verschillen van het zogenaamde formele krediet dat echte banken verstrekken. Er zijn vele vormen van microkrediet waarin de lening wordt verstrekt door informele financierders. En dat kan zijn een grote boer, het kan zijn een rijke dorpshoofd, het kan zijn een handelaar of iemand anders. Ya untung lumayan, udah gitu kerjaan rumah juga bisa kepegang, dapat uang juga, rumah juga beres gitu. Nih Bang Raymond. Ini berapa nih ya? 150. 150 ya? Iya. Satu, Nggak lebih, nggak kurang. Ya, thank you ya. Kelihatannya mikrokredit informeel ini berhasil membantu perekonomian warga kecil. Paling tidak untuk tetap bisa hidup di Jakarta.